Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sugesti Dwi Aprilia. Kali ini saya akan membagi ilmu yang saya dapatkan dari kuliah umum pada tanggal 1 Juli 2020 dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan oleh Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Kuliah umum kali ini terdapat dua pemateri. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo yang merupakan Direktur Pandawa Kencana Multifarm. Yang kedua yaitu Dr. Insinyur Muhammad Hasmi DESS yang merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Dan di kuliah umum ini kita dipandu oleh seorang moderator yaitu Anissa Nurina Aulia MSD yang merupakan dosen Agribisnis Faperta UM Jember. Dan terdapat dua subtema, yang pertama yaitu Smart Farming Precision Agriculture 4.0, yang kedua yaitu Smart Farming 4.0 dengan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Perkembangan revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu kesesuaian mesin, perangkat, sensor, dan yang lain-lain terhubung melalui internet akan mengotomatisasikan proses ini secara besar-besaran. Yang kedua yaitu transparansi informasi. Sistem informasi akan menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Yang ketiga yaitu bantuan teknis. Bantuan teknis yang pertama yaitu kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh. Yang kedua yaitu kemampuan sistem cyber fisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas manusia. Yang keempat yaitu keputusan mandiri. Kemampuan sistem cyber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bagaimana dengan pertanian Indonesia di era industri 4.0? Nyatanya Indonesia masih menggunakan industri 1.0, di mana tenaga kerja masih berperan besar dan penggunaan teknologi yang masih minim. Sementara saat ini, seharusnya segala pekerjaan pertanian sudah dapat diakses dari gadget masing-masing. Dari situ, kita dapat mengetahui kondisi lahan dari rumah, baik dari suhu, kebutuhan hara, dan lain-lain. Semua dapat dilakukan dengan mesin yang dikendalikan oleh petani. Pada saat ini, kita tidak hanya berbicara mengenai produksi, namun beralih menjadi produktivitas. Bagaimana cara untuk dapat memanfaatkan lahan yang sempit menjadi lahan yang optimal untuk bercocok tanam? Tentunya dengan melakukan peningkatan produktivitas dari lahan tersebut. Dengan demikian, walau dihadapkan dengan permasalahan lahan yang sempit, namun petani mampu melakukan inovasi agar produk yang dihasilkan dapat mencapai bahkan melebihi target. Dalam industri 4.0, yang terpenting adalah inovasi, meski sering dikaitkan dengan teknologi yang canggih. Namun itu semua tidak berarti jika tanpa adanya inovasi. Perlunya tidak lanjut untuk dapat berinovasi. Yang pertama yaitu berpikiran terbuka. Yang kedua yaitu mengikuti para ahli yang rekam jejaknya bagus. Yang ketiga yaitu penyesuaian kurikulum mengadaptasi dari 10 skill di era revolusi industri 4.0. Yang keempat yaitu integrasi ilmu-ilmu untuk perkembangan pertanian. Selain menghadapi era industri 4.0, Indonesia juga menghadapi era demografi di mana banyak masyarakat yang kurang produktif, kondisi petani yang kian terpuruk, dan program pemerintah mengenai kedaulatan pangan yang semakin sulit untuk tercapai. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia, karena persaingan harga dan menyangkut juga kualitas barang yang mengalami perbedaan yang mencolok. Akibatnya, dari adanya impor yang terus-menerus, maka devisa negara semakin menurun, ketergantungan Indonesia terhadap negara lain dan secara politis akan tertekan oleh negara importir. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi. Di antaranya dibentuknya ekonomi kreatif. Yang ketiga, yaitu education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang keempat yaitu teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah, dan mudah operasionalnya.
Untuk menyukseskan program kedaulatan pangan pemerintahan, penting sekali melakukan program berikut ini. Yang pertama yaitu program perbaikan penyuburan tanah dengan manajemen yang baik, di mana terdapat pengolahan lahan, sanitasi lahan, penanaman bakteri, dan drainase, dan juga irigasi. Yang kedua yaitu optimalisasi gen loncat. Yang ketiga yaitu pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum. Yang keempat yaitu perubahan politik dan kebijaksanaan peraturan perundangan pertanian lebih mendukung petani atau pelaku di bidang pertanian seperti pelaku peternakan, perikanan, perkebunan, dan hortikultura. Selanjutnya yaitu manajemen penanaman. Yang pertama yaitu penunasan. Merupakan suatu cara untuk merangsang pertumbuhan tunas secara cepat dengan tujuan agar dalam pembibitan dapat tumbuh dengan seragam. Yang kedua yaitu pembibitan dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan agar tumbuh dengan seragam dan mempermudah pengontrolan hama penyakit sehingga tanaman produksi meningkat dan sehat. Yang ketiga yaitu penanaman di lahan. Yang keempat, penggunaan pupuk NPK 25 yang merupakan pupuk campuran anorganik yang berfungsi sebagai pembantu pertumbuhan tanaman. Dan NPK 16 yang merupakan pupuk campuran anorganik yang berfungsi sebagai pembantu pembungaan tanaman. Yang selanjutnya yaitu manajemen produksi, di mana dipengaruhi oleh perlakuan, nutrisi, enzim, dan hormon, dan juga air dan juga vitamin, di mana vitamin yang dimaksud yaitu B1 dan B kompleks serta vitamin E. Terima kasih sudah mengikuti pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.